Selamat sore semuanya, saya Dinda Mutia Febri dari kelas Pendidikan Bisnis A, Stambuk 2020 dengan NIM 7202143001. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu yaitu Ibu Lenti Susana Saragi, SPD MSI. Soal pertama yaitu jelaskan bagaimana pemasaran dapat menjadi sektor ekonomi yang sangat besar di satu negara, di mana pemasaran sangat berperan dalam menyumbang PDB pada negara tersebut, terutama di era globalisasi saat ini. Jadi, kenapa pemasaran menjadi sektor ekonomi yang sangat besar bagi satu negara? Jadi kan, di era globalisasi ini, pemasaran dapat ditingkatkan dari sebelumnya. Dari hal tersebut, maka sebuah bisnis dengan adanya strategi pemasaran atau pemasaran global dapat memiliki keuntungan yang tinggi. Selain itu, dapat juga berpengaruh terhadap meluasnya pasar untuk menjual produk dalam negeri yang lebih bebas. Nah, dari pemasaran global tersebut ada pengaruh positifnya dengan memperoleh lebih banyak modal. Modal di sini kita tandai dengan banyaknya investor yang berinvestasi pada perusahaan kita contohnya. Nah, terus kan dari segi teknologi sendiri itu dapat meningkatkan pemasaran kita, yang dimana dengan adanya teknologi yang secara global ini dan terus berkembang, maka kita sebagai suatu perusahaan itu bisa terus meningkatkan pemasaran kita melalui berbagai macam sosial media misalnya gitu. Sehingga dari hal tersebut, pemasaran sangat berperan dalam menyumbang PDB pada suatu negara. Selain peningkatan ekspor yang perlu ditingkatkan, maka perlu adanya perencanaan dan konsepsional. Keberhasilan dalam kesamaan pasar yang meningkatkan aktivitas pasar domestik dengan pasar luar negeri, yaitu dengan mengkonsentrasikan berbagai sumber daya dan sarana dalam mengambil peluang untuk membangun suatu usaha dan kebutuhan lingkungan. Sehingga dari hal tersebut, pemasaran sangat berperan dalam menyumbang PDB pada suatu negara. Untuk kelangsungan suksesnya pembangunan nasional yang sedang kita laksanakan saat ini, selain peningkatan ekspor yang perlu ditingkatkan, maka perlu adanya perencanaan dan konsepsional. Keberhasilan dalam kesamaan pasar yang meningkatkan aktivitas pasar domestik dengan pasar luar negeri, yaitu dengan mengkonsentrasikan berbagai sumber daya dan sarana dalam mengambil peluang untuk membangun suatu usaha dan kebutuhan lingkungan. Baik, di sini saya langsung saja menjawab pertanyaan soal nomor 2. Sebelumnya, apa sih itu privatisasi badan usaha milik negara? Jadi, privatisasi BUMN itu merupakan salah satu bagian dari upaya pendaya gunaan dan mengembangkan badan usaha milik negara untuk dapat menjadi perusahaan yang efisien dan produktif dalam penyelenggaraan bidang usahanya. Konsep dasar dari privatisasi ini adalah terjadinya pengalihan kepemilikan dari negara ke swasta. Jadi tanggapan saya mengenai kebijakan tersebut, ya kan, kenapa sih pemerintah melakukan kebijakan tersebut? Karena menurut saya itu begini, pemerintah melakukan kebijakan tersebut guna untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, serta memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikannya. Dan menurut saya juga sih kenapa pemerintah melakukan hal itu. Pemerintah melakukan hal itu untuk meminimalisir resiko kerugian pemerintah serta untuk mendapatkan keuntungan bagi negara. Jadi bentuk privatisasi badan usaha milik negara itu yang pertama adalah dari BUMN Persero, yang dimana adalah suatu badan usaha yang memiliki bentuk perseroan terbatas. Nah, tujuannya dilakukan persero ini untuk mencari keuntungan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya itu seperti kayak PT Garuda Indonesia, PT Kereta Api Indonesia. Kemudian ada juga bentuk dari privatisasi BUMN Perum, yang dimana suatu badan usaha yang dikuasai oleh negara sepenuhnya.
Tujuan Perum ini didirikan yaitu untuk mencari keuntungan dan gunanya adalah untuk melayani masyarakat dengan menyediakan barang dan jasa. Seperti contohnya itu adalah Perum Pegadaian. Kelebihan pemerintah melakukan kebijakan privatisasi ini adalah pengelolaan lebih profesional dan lebih efisien karena sektor swasta pada umumnya lebih berorientasi pada profesionalitas. Dampaknya akan menghasilkan produk yang berkualitas bagi masyarakat. Selain itu juga, pelayanan yang diberikan akan lebih baik. Nah, habis itu ada juga keuntungan lainnya, seperti mengurangi defisit dan hutang negara, pengembangan pasar modal. Kelemahan melakukan kebijakan tersebut yaitu harga barang-barang menjadi mahal karena perusahaan swasta berorientasi pada profit atau mencari keuntungan. Akibatnya, tidak seluruh bagian masyarakat dapat menikmati produk tersebut dan mampu membelinya. Selain itu, perusahaan BUMN ini juga pelaksanaan privatisasinya yang tadi sambat ini itu masih dibilang sangat reward ya kan, karena masih adanya aturan yang kurang jelas gitu, serta tata cara prosedur yang kurang mudah gitu. Baik, di sini langsung saja saya menjawab, yaitu soal nomor 3 mengenai strategi kepuasan lainnya. Yang pertama itu ada strategi pemasaran relationship marketing, yang dimana perusahaan ini berfokus kepada produknya serta pelayanannya, dan dimana konsumen itu akan bisa lebih tertarik jika pelayanan perusahaan tersebut lebih bagus lagi. Kemudian dari kualitas produknya, perusahaan harus bisa meningkatkan kualitas produk tersebut. Strategi lainnya yaitu strategi penanganan keluhan. Nah, yang di strategi ini adalah bahwa perusahaan itu harus menampung setiap keluhan dari para konsumen atau pelanggannya agar dia bisa memperbaiki jika ada kekurangan dari perusahaan tersebut, sehingga dia dapat meningkatkan kepuasan pelanggan tersebut gitu. Kelemahan melakukan kebijakan tersebut yaitu harga barang-barang menjadi mahal karena perusahaan swasta berorientasi pada profit atau mencari keuntungan. Akibatnya, tidak seluruh bagian masyarakat dapat menikmati produk tersebut dan mampu membelinya. Selain itu, perusahaan BUMN ini juga pelaksanaan privatisasinya yang tadi sambat ini itu masih dibilang sangat reward ya kan, karena masih adanya aturan yang kurang jelas gitu, serta tata cara prosedur yang kurang mudah gitu. Di sini saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu pilihlah salah satu perusahaan, lalu jelaskan komponen-komponen pada perusahaan pemasaran yang diterapkan perusahaan tersebut. Di sini saya memilih perusahaan PT Matahari Department Store. Yang komponennya itu saya memilih 7P. Yang pertama adalah produk. Produk yang dijual Matahari ini yaitu meliputi pakaian fashion pria dan wanita, serta Matahari juga menjual seperti tas, baru itu sepatu dan aksesoris lainnya. Sedangkan price-nya itu, Matahari sendiri dia menjual harga yang menurut saya itu bisa terjangkau oleh berbagai kalangan. Sedangkan untuk place-nya atau tempatnya itu, Matahari berjualan atau memasarkan produknya itu di suatu department store atau pusat perbelanjaan yang besar seperti mall, yang dimana promosinya itu Matahari biasanya menggunakan seperti promosi diskon. Misalnya kadang kayak ada beli 2 gratis 1, dan kadang juga dia memasangkan banner, terus juga menyebarkan brosur seperti adanya di majalah. Salah satu proses yang di Matahari ini saya ambil adalah di proses pembelian barangnya. Misalnya kita membeli sepatu, kita ingin mencari nomor 42. Kita minta tolong sama pramuniaganya untuk mencarikan sepatu ukuran tersebut. Lalu sepatu tersebut dicarikan oleh si pramuniaga. Setelah itu jika sudah sesuai, maka pramuniaga membuatkan struk atau bond yang akan kita pegang, tetapi barang tersebut tidak langsung kita pegang, namun dibawa oleh pramuniaga tersebut ke kasir, dan kita hanya megang struk, dan jika ingin membayar nanti kita menyerahkan struk atau bond yang sudah dikasih pramuniaga tersebut. Keenam adalah people atau
orangnya gitu ya kan. Nah, pasti kalau yang terlibat di dalam PT Matahari Department Store ini ya orangnya sendiri yang terlibat adalah kayak pendiri dari Matahari Department Store sendiri. Kemudian para karyawannya serta yaitu para konsumennya yang meliputi dari berbagai kalangan usia. Yang ketujuh yaitu physical accidents, yang dimana ini adalah kayak contoh tampilan waktu buktinya gitu ya kan. Saya ambil itu dari kayak contoh tampilan penataan dari PT Matahari tersebut ya kan. Jadi kayak misalnya nih hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri, baru tuh Selamat Tahun Baru, Hari Natal, pasti dia memajang barang-barang itu dengan melengkapi atribut-atribut seperti perayaan hari besar tersebut gitu. Jadi lebih menampilkan atau dapat menarik minat konsumen gitu sesuai dengan hari-hari yang sedang terjadi gitu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai jawaban UTS. Mohon maaf bila ada salah kata dan maaf bila jawaban saya kurang tepat. Sekian dari saya. Selamat sore.